Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para penikmat video saya. Ini adalah pertemuan 6 untuk manajemen keuangan 2 ya. Pengelolaan piutang ya. Jadi saya ada kelas di mana saya minta mereka menjawab pertanyaan, tapi ini pertanyaannya baik Pak, baik Pak, baik Pak jawabannya gitu. Ya sebaiknya kalian tuh eh, itu ya jangan kayak gini ya, baik pak, baik pak, baik pak, baik pak ya, ini sangat-sangat meremehkan soal ya, dan ini kok nggak ada yang menghitung ya gitu. Ini kelasnya tolong disadari gitu ya untuk memperbaiki jawaban. eh Lanjut ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang soal latihan pertemuan 6. Ya mungkin teman-teman nggak tahu apa maksudnya di mana, karena memang saya tidak memberikan soal latihannya di forum diskusi. Ya saya oke, jadi PT Sejahtera ya, PT Sejahtera itu tahun 2011 telah melakukan penjualan barang hasil produksinya sebesar 50.000 unit. Semua penjualan dilakukan secara kredit dalam jangka waktu 30 hari. Perusahaan berencana akan menambah waktu kredit untuk meningkatkan penjualan menjadi 60 hari. Dengan menambah waktu kredit, penjualan tahun 2012 diharapkan meningkat sebesar 10%. Biaya produksi yang ditanggung perusahaan meliputi biaya tetap sebesar 12.500.000, biaya variabel 250 perak, harga jual per unit 525. Dengan tambahan waktu kredit, biaya tambahan modal diperhitungkan sebesar 25%. Jadi dari 30 hari menjadi 60 hari ya. Di sini sudah ada nih. 30 hari menjadi 60 hari. Jadi ada 2 tahun di sini, 2011-2012 dengan harga 525 ya. Jadi di sini memang ada kenaikan penjualan meningkat sebesar 10%, tapi bukan di harga tapi di kuantitas. Makanya dari 50.000 unit menjadi 55.000. Dengan harga biaya variabel sama 250, maka fixed rate juga sama ya, 12.500. Maka berapakah penjualan? Nah, kalau penjualannya berarti adalah harga dikali kuantitas, tinggal dikali aja ya. 525 rupiah dikali 50.000 hasilnya adalah 26.250.000 ya. Lalu untuk variabel costnya tinggal dikalikan 2,5 dikali 50.000 ya. Ya 2,5 dikali 50.000 ya. Sama dengan jadi seperempat ya. 2,5 12.500.000 dengan total cost tinggal dijumlahkan 26 ditambah 2. Ini total cost ini nih dari variable cost ini 12.500.000 ditambah dengan fixed cost 12.500.000, jadinya 25 juta, dimana laba adalah penjualan 26.250.000 dikurang 25 juta jadi 12.500.000 ya. Berarti 1.250.000 ya, bukan 12.500.000 ya. Labanya 1.280.000. Mungkin lebih enak kalau saya membuat ini menjadi rupiah ya teman-teman ya. Saya rupiahin dulu nih yang ini ya, jadi enak, jadi kelihatannya lebih real. Oke, lebih real. Oke, lebih real. Kita coba data formula home. Nah, kita rupiahkan ya, kita rupiah currency. Nah, jadi lebih enak nih kan ngelihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada peningkatan nih ya, ada peningkatan di mana saya open dulu ini, di mana 10% meningkat secara kuantitas tapi harga sama. Jadi dengan variable cost sama dan fixed cost yang sama, harga variabel, maka penjualan adalah 28.875.000. Ini kenaikannya. Dengan harga variabel 13.750, karena kan berdasarkan kuantitasnya naik maka dia akan juga naik, tapi total costnya tinggal ditambahkan ya.
fixed cost biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, jadinya 26.150.000. Laba itu adalah penjualan dibagi dengan dikurang dengan 26.250, 28.875 dikurang 26.250 sama dengan 2.625.000. Jadi ada keuntungan yang meningkat. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, tahun 2011 dan tahun 2012 berapakah? Nah, di sini ada penjelasan lagi dia dapat nih kan. Berapakah kebijakan perusahaan ini, apakah kebijakan perusahaan memperpanjang waktu kredit dapat dilakukan kalau misalnya dapat keuntungan. Nah, sekarang investasi ya. Investasi yang dimiliki oleh perusahaan Sejahtera pada tahun 2011 adalah B9 dikali H3 dibagi 360 ya. B9 itu adalah 30 ya. 30 hari ya kan, dikali dengan H3. H3 adalah H3 adalah H3 adalah total cost 2011. Ini total cost 2012, jadi tinggal 30 dikali dengan H3 25 juta baru dibagi 360 hari gitu ya. Jadi nah, lanjut lagi. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang 2012 sama B10. B10 itu adalah 60 hari dikali dengan H4. H4 adalah 26 juta lalu dibagi dengan 360. Nah, jadi itu sebenarnya kayak gini ya. Sebenarnya kayak gini nih. Jadi lanjut lagi ya. Nah, nanti modalnya adalah B7 dikurang B6 ya. Jadi modalnya adalah B7 dikurang B6. Maksudnya adalah selisih. Karena ada peningkatan investasi, maka ada selisih tambahan. Nah, kemudian dari keuntungan tambahan gaji itu dari peningkatan hari akan menambah gaji 250.000 dengan KD 25%. Ya, ada biaya debt hutang. Maka apakah gimana? Nah, tinggal dicoba. E6 25% dikali dengan C6 ditambah 2 D6. D6 ini adalah tambahan gaji ditambah dengan tambahan modal investasi ya. Maka tambahan labanya adalah I4 dikurang I3. Jadi tambahan laba, ada laba meningkat nih di sini nih. 2.625 dikurang 1.250. Aduh, ini harus kecilin dulu ya. Nah, ini dia ya. Sehingga apakah untung, apakah rugi? Nah, kalau misalnya tambahan laba 137.500, lalu bebannya keuntungan tambahan labanya 1.375.000. Lalu ini adalah biaya KD ya, nominal KD 25% dari C6 tambah D6 ya. Karena di sini ada keterangan nih, dengan tambahan waktu kredit biaya tambahan modal diperhitungkan 25%. Jadi ada peningkatan 25% dan tambahan gaji karyawan 250.000. Nah, jadi karena ini adalah 25%, C6 ditambah D6. D6 adalah tambahan 250.000. C6 nya adalah tambahan modal ya. Sehingga nominalnya adalah 635.416.
Ini 635.000 ya. Kita kalau mau kita buat mudahnya tuh kita rupiahin aja biar nggak salah ya, biar nggak salah. Kita rupiahkan ya. Nah, 635.000. Lalu dapat labanya adalah 1.375.000. Jadi ada untung nih. Ya udah, kalau untung ya ambil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.